Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan juga modernisasi tidak dapat kita hindarkan. Ada ribuan manfaat yang menanti, tapi juga ada ribuan ancaman yang juga menanti di belakangnya. Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang lebih lanjut di Brando TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema tari kreasi di tengah modernisasi. Nah, bagaimana tari kreasi ini mampu struggle, mampu tetap dikembangkan, mampu tetap dipertahankan, khususnya oleh para anak muda. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Brando TVRI Bengkulu, tentunya bersama saya, Puso Siregar, yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Elia Miftahul Hidayah. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk memberikan edukasi ya, Mbak, untuk seluruh pemirsa TVRI dan juga seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya berkaitan dengan dunia tari ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, Mbak. Tapi selaku praktisi dan juga sebagai pelatih juga sekarang kan, Mbak? Iya, alhamdulillah. Nah, sebagai pelatih juga harus kita memberikan concern tertentu, karena memang kalau tidak diberikan edukasi tentang satu bidang tertentu, masyarakat tidak mengetahui, sehingga masyarakat tidak memperhatikan dan jauh sekali untuk peduli, kan? Tahu saja tidak, ya kan, Mbak? Iya. Oke, yang pemirsa, saya perkenalkan yang kedua, ada Mbak Elia Miftahul Hidayah. Mbak Nur Khofifah Febrianti. Ya. Mbak Hofi ya panggilannya? Mbak Hofi. Ini cukup unik panggilannya, Mbak. Ovi. Mbak Hofi, bagaimana Mbak siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Bengkulu? Siap. Berkaitan dengan dunia tari ya, Mbak? Siap. Sebelum sebagai pelatih tari juga sebagai praktisi tari juga ya, Mbak? Benar sekali. Oke, jadi sama halnya dengan Mbak El tadi ya, selaku praktisi dan juga sebagai pelatih, bahkan sekarang harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dunia tari ini menjadi concern dan juga diperhatikan dan juga dipedulikan oleh masyarakat. Benar. Oke, berkaitan dengan tema kita, saya ingin ke Mbak El terlebih dahulu nih. Sebelum jauh bahas tarinya nih, Mbak, sebelum bahas jauh ke modernisasinya, saya ingin tanya dulu, mulai terjun ke dunia seni tari ini sejak kapan kalau Mbak sendiri? Mbak El? Kalau Elia mulai terjun ke tari sebetulnya udah lama ya, Bang. Udah dari TK. Udah dari kecil. Kapan tuh, Mbak, TK-nya tuh, Mbak? TK itu saya dulu tahun berapa ya? 2006. Iya, 2006. 2006 ya, TK ya? Sekitar 2006-an itu TK. Terus lanjut SD itu sering ya latihan, kadang berhenti, kadang pentas, kadang enggak gitu, selang-seling. Tapi dari TK itu kan jarang-jarang anak TK diarahkan untuk tari, untuk berkesenian. Biasanya kan main kan, Ya, dengan saya teman-teman dulu gitu. malah Itu alhamdulillah gimana bisa ceritanya bisa sampai ikut tari, Mbak, waktu TK? sering diajak guru TK. Termasuk dulu saya salah satu yang mengisi acara di sini TVRI. Oh, di TVRI juga. Iya. Berarti Waktu TK iya. sekarang balik lagi untuk kasih edukasi. Gitu. Iya, alhamdulillah balik lagi ke sini lagi ternyata. Itu ada semacam apa? Memang gurunya aja yang ngajak atau memang kebetulan lagi ada festival kah atau apa sehingga gurunya ngajak? Biasanya kebetulan terus gurunya mengarahkan untuk anak ikut kayak gitu diajak. Biasanya Memang kayak langsung gitu. tertarik, Mbak, atau biasanya kan anak-anak nih susah diajak apa-apa ya kan, Mbak? Iya sih kalau Disuruh makan aja susah. Apalagi disuruh nari gitu kan. Itu gimana tuh awalnya, Mbak? Itu nggak tahu kayaknya memang hobi emang dari kecil kayaknya ya, kayak soalnya tuh dari dulu guru tidak merasa kesulitan gitu, malah kalau kata orang tua ya, dulu kan udah lupa rasanya gimana, cuman kalau kata orang tua dulu Elia tuh suka diajak sama ibu itu diajak terus gitu, kayak emangnya nggak susah ya ngajarin Elia? Enggak kok, kata gurunya gitu, kayak malah dibawa terus gitu ya. Alhamdulillah ngerasa. Berarti memang senang gerak-gerak dari kecil. Iya, benar. Iya kayaknya memang hobi gitu. Oke, terus diikutin ke sanggar tuh waktu TK tuh atau gimana tuh, Mbak? Enggak, bener-bener pure ikut
dari guru. Sama SD, sampai SD, SMP juga ikut guru terus sampai SMA. SMA itu Oh, kebetulan gurunya penari juga berarti nih, Pak? Gurunya penari juga atau dia gimana? kalau TK itu enggak sih. Kalau TK SD itu enggak. Kalau SMP ya guru seni budayanya Oh, itu udah mulai serius guru konsep. tari ya. Terus SMK juga guru seni budayanya itu di bidang tari dari lulusan tari, terus juga punya sanggar gitu. Oke, jadi memang apa secara kebetulan ya jalan. dari yang nggak sengaja tadi ya Mbak ya, ya. jadi keterusan ya. Oke, tapi saya masih sedikit penasaran nanti, tapi saya ingin ke Mbak Hovi dulu nih. Kalau Mbak Hovi gimana ceritanya nih bisa terjun ke dunia tari nih? Oh, kalau saya itu dulu waktu SD jadi pengisi acara perpisahan kakak kelas. Oke. Jadi waktu itu saya nari, terus kata ibu gurunya, "Ih, Ovi bagus nari, nanti kamu tampilnya di tengah ya," gitu. Terus Ovi bilang, "Berarti Ovi narinya bagus ya, Bu?" "Iya, bagus," gitu. Gitu jadi. Iya, jadi pede di dunia tari itu karena gurunya selalu muji waktu itu. Oh, awalnya karena momentum ada acara perpisahan Acara kakak kelas perpisahan gitu kakak ya. kelas, benar. Perpisahan kelas 6 gitu ya. Terus disiapinlah apa agenda Benar. tari untuk persambutan itu. Terus gimana tuh kelanjutannya bisa sampai Terus waktu itu SMP nggak lanjut karena ekskul tarinya nggak ada waktu itu. waktu di SMP. Berarti SMP. sempat ada jeda ya, Mbak? Sempat ada jeda waktu itu. Terus pas SMA kebetulan sangat-sangat aktif sekolah saya. Jadi saya sering tampil ya. Waktu itu masih sering tampil perpisahan. Kakak kelas itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA itu saya terus yang di tengah. Oh, berarti kalau penari ini yang di tengah, yang center ini berarti dia yang jadi pusat perhatian. yang menonjol biasanya. Yang paling luas tuh di tengah berarti. Iya, ya, Mbak? benar. Biasanya Oh, iya. gitu. Jadi posisi paling strategis tuh di sana tuh. Dan punya kebanggaan tersendiri kalau Iya, misalkan benar. kita di tengah tuh kayak bangga gitu. Oh, berarti dinilainya oh ini yang paling bisa atau enggak bisa tarinya dari ini di tengah apa enggak? Ya. Biasanya gitu. Sampai SMA di tengah. Tapi ini kan sempat ada jeda, Mbak. Ada semacam biasanya kan orang kalau sempat terjeda tuh beda, kalau Mbak El tadi kan nggak ada jedanya ya, Mbak ya? Iya. Langsung terus kan dari TK malah. Dari TK sampai kuliah ya. Mbak? Kuliah, iya. Sampai apa memang tidak pernah ada jedanya di dunia tari. Nah, waktu ada sempat jeda di SMP nih, waktu mau mulai lagi tuh gimana tuh, Mbak? Waktu mau mulai lagi bahkan karena ada jeda itu saya rasanya pengen banget nari lagi gitu. Masuklah saya ke ekskul tari, sering dipakai sama pelatihnya gitu kan. "Ayo Ovi narinya bagus, nari lagi," gitu. Jadi karena jeda itu membuat saya jadi pengen nari gitu. Oke, karena memang selama jeda itu mungkin tidak kepikiran untuk ke apa terjun ke dunia yang lain. Iya, benar. Jadi terngiang-ngiang terusnya nih Iya. pengen nari. Justru pengen nari. kangen. Iya, 3 tahun udah lama tuh, Mbak. iya 3 tahun. ya. Jadi aktivitasnya di SMP itu benar-benar apa sekolah aja. Sekolah pulang. Iya. Pas SMP gitu ya, Mbak. Oke, berarti pas SMA baru ini. SMA aktif lagi. Oke, itu udah ikut sanggar tuh pas di SMA atau gimana? Saya nggak pernah ikut sanggar, tapi saya selalu diminta sanggar untuk nari. "Ovi narinya bagus, ikut sanggar ibu ya, nari," gitu. Isi acara di sini gitu. Oke, itu sampai di SMA pun belum ikut sanggar tuh ya, Mbak ya? Iya benar. Tapi nari selalu di tengah. Ini yang Selalu di tengah. Kalau Mbak El tadi pertama di sanggarnya waktu kapan tuh, Mbak? Pertama ikut sanggar itu yang waktu masuk SMA. Oh, waktu masuk Karena SMA. gurunya kebetulan punya sanggar. Oh, itu kebetulan aja berarti, kebetulan aja Oke, gitu. ini hal yang menarik karena memang banyak yang serius di dunia tari, ada yang memang awalnya dari sanggar, ada yang tidak dari sanggar. Ini kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.